di bulan yang mulia, yang mana kita berharap di bulan ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala amal yang kita perbuat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita punya badan, Allah Subhanahu wa taala angkat kita penyakit. Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala kita punya urusan dan panjangkan kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana apa yang sudah kita kaji di 2 minggu yang lalu, karena tentunya kemarin kita ada jeda 2 minggu, yang mana di 2 minggu yang lalu setelah Al-Imamul Ghazali menjelaskan tentang 4 penyakit yang bisa merusak kita punya hati, bahkan kalau penyakit ini melekat dalam hati seseorang bukan hanya bisa merusak saja, akan tetapi bisa menyebabkan kita terjerumus ke dalam jalan kekufuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita mengkaji, kita mengulas daripada 4 penyakit ini, yaitu panjang angan-angan, kemudian dengki, kemudian sombong, kemudian tergesa-gesa di dalam segala perkara. Maka setelah itu ketika beliau menjelaskan bahwasannya 4 penyakit ini begitu amat penting untuk kita pelajari, begitu amat penting untuk kita ketahui, begitu amat penting untuk kita hindari ketika kita ingin atau bertujuan di dalam hidup ini untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu beliau menjelaskan lebih mendetail lagi kepada kita rincian daripada satu persatu daripada ini penyakit. Kemudian juga di kedepannya beliau akan menjelaskan bagaimana caranya kita membentengi diri agar dari 4 penyakit ini tidak bisa masuk ke dalam hati kita. Yang mana alhamdulillah sedikit sudah kita bahas satu pembahasan yang terkait di dalam hal ini, yaitu panjang angan-angan. Yang mana di 2 minggu yang lalu kita jelaskan bahwasannya panjang angan-angan itu atau banyaknya orang itu berkhayal itu diibaratkan atau diartikan dengan apa yang beliau ucapkan, iradatul hayati lil waqtil mutarahi bil hukum. Panjang angan-angan itu seperti orang yang berkeinginan hidup untuk waktu yang begitu panjang, yang mana keinginan hidup untuk waktu yang panjang ini bil hukum. Dia seakan-akan atau yakin bahwasanya dia ini bakal hidup di masa yang akan datang. Yaitu adalah orang yang berangan-angan. Saya akan hidup besok. Saya akan hidup lebaran tahun depan. Saya bakal ada di awal tahun baru. Saya bakal ada di tahun 2030, 2040, 2050. Memastikan secara pasti dengan keyakinan dia yang mendalam bahwasanya dia bakal hidup. Bukan hanya 10 tahun ke depan, tapi baik setelah nafas yang pertama, atau setelah jam yang pertama, atau setelah hari ini, besoknya dia yakin memastikan dirinya bahwasanya dia bakal hidup, maka itu adalah orang yang panjang angan-angannya. Maka beliau mengatakan, dan ini maksiyah. Kenapa maksiyah? Idh huwa hukmun 'alal ghaib. Kalian memastikan sesuatu yang tidak bisa kita pastikan, sesuatu yang gaib, sesuatu yang bukan perkara yang bisa kita lihat, yang bisa kita ketahui. La ya'lamuha illallah. Perkara ini tidak ada yang mengetahui melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kalau kebalikannya, yaitu orang yang pendek angan-angannya. Orang yang pendek angan-angannya apa? Yang pendek angan-angan ini adalah orang yang tidak memastikan. Dia tidak bisa memastikan dirinya akan hidup di nafas yang kedua. Tidak bisa memastikan dirinya akan hidup di bulan yang kedua, di hari yang kedua, di minggu yang kedua, di jam yang kedua. Ya. Akan tetapi di setiap gerak-geriknya atau ketika dia berjanji dengan orang, dia akan selalu bilang atau mengakhiri ucapannya dengan insya Allah. Dia mengaitkan kehidupan selanjutnya
dengan kata insya Allah. Kalau Allah kehendaki, kalau memang Allah inginkan saya hidup, saya hadir. Saya ada di masa yang akan datang. Saya ada di jam yang akan datang. Saya akan ada di minggu yang akan datang. Nah, itu adalah orang yang qisarul amal. Orang yang pendek angan-angan. Kemudian di sini juga beliau mengatakan bahwasannya angan-angan itu ada dua. Ya, angan-angan itu ada dua. Apa saja? Ada amalul amah, ada amalul khassah. Ada angan-angannya orang umum, orang-orang awam, ada angan-angannya orang-orang khusus. Yang mungkin derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang awam, baik dari tingkat kesolehannya, baik daripada tingkat keilmuannya, baik daripada tingkat kearifannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena setiap segala penyakit ada tingkatannya, setiap segala kebaikan juga pasti ada tingkatannya. Ya. Begitupun Allah Subhanahu wa taala, fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan dan keagungan Allah yang Allah berikan kepada hamba yang Allah inginkan. Ya. Akan tetapi Allah tidak menutupi. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala membeberkan keagungannya, membeberkan keutamaannya, membeberkan karunia-Nya kepada semua hambanya, Allah tidak milih-milih. Allah tidak mengharuskan hanya si fulan yang bisa dapat, hanya si fulan yang bisa dapat. Allah berikan semuanya, Allah turunkan semuanya. Akan tetapi yang dapat keutamaan tersebut siapa orang yang inginkan saja, siapa orang yang mau saja, siapa orang yang mau usaha saja. Ketika ada orang yang mau usaha untuk mendapatkan semua yang Allah berikan di waktu-waktu tertentu, maka dia akan bisa mendapatkan hal itu semua dan menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya bukan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan fulan dia yang hanya dapat, dia yang enggak. Akan tetapi dari kita sendiri. Hanya Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa orang yang bersungguh-sungguh fina, di jalannya kami, sungguh-sungguh pengen mendapatkan ridhonya kami, sungguh-sungguh pengen mendapatkan rahmatnya kami, sungguh-sungguh ingin mendapatkan cintanya kami, lanahdiyannahum subulana. Jalan itu akan kami berikan. Jalan itu akan kami berikan, akan kami tunjukkan kepada mereka jalannya. Akan tetapi di dalam hal ini Allah sebelum itu mengatakan jahadu. Ya, bukan orang yang kopi tiap malam, nongkrong tiap malam, tidur jam 3, ya, atau bangun subuhnya telat, atau orang yang nggak mikirkan sama sekali, ya. Azan ya sholat lah gitu-gitu aja, nggak ada sungguh-sungguhnya, nggak ada capek-capeknya, nggak ada usahanya, nggak ada korbannya sama sekali. Gimana Allah mau tunjukkan dia jalan untuk lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala? Allah mengkaitkan jalan yang Allah akan berikan kepada seseorang, tapi orang tersebut jahadu fina, kata Allah. Dia harus bersungguh-sungguh, dia harus ada upaya. Makanya ijtihad di dalam istilah para ulama mengatakan badlul majhud fi tahsilil maqsud. Nah, itu yang dinamakan dengan sungguh-sungguh. Apa sungguh-sungguh? Badlul majhud, dia mengerahkan usahanya, dia mengerahkan tenaganya, energinya, pikirannya, uangnya, badannya, tenaganya dia keluarkan. Untuk apa? Tahsilil maqsud. Untuk dia mendapatkan atau menghasilkan apa yang dia tuju. Ya, baru bisa dia dapatkan. Itulah yang dinamakan dengan ijtihad. Kalau kita nggak ada ijtihadnya, ya, gimana Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalan yang benar kepada seseorang tersebut. Ya. Amal atau angan-angan ini ada dua. Ada amalul amah, ada amalul khassah. Ada amalnya orang-orang secara umum, ya. Ada angan-angannya orang-orang secara umum. Ada juga angan-angannya orang-orang secara khusus. Ya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari dan disebutkan di sini bahwasannya angan-angan secara umum atau kebanyakan orang yaitu anturi dal hayata wal baga di jam'id dunya wa tamattu'i biha wa hadhihi ma'siyatun mahdhah. Angan-angannya orang secara umum itu adalah keinginan dia hidup lebih lama, hidup di masa-masa yang akan datang
Akan tetapi tujuannya itu tiada lain tiada bukan hanya untuk mengumpulkan daripada harta-harta dunia, pundi-pundi dunia, wa tamattu'i biha, dan bersenang-senang dengan harta yang dia kumpulkan. Itu angan-angan secara umumnya, yaitu keinginan seseorang untuk hidup di masa yang akan datang, di jam yang akan datang, di hari yang akan datang, di minggu yang akan datang, bulan yang akan datang, tahun yang akan datang. Tapi tujuannya untuk apa? Tujuannya bukan untuk ibadah, tujuannya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tujuannya bukan untuk menjadi kepribadian yang lebih baik lagi, tujuannya bukan untuk membantu sesama, bukan, tujuannya bukan untuk memakmurkan masjid, tujuannya bukan untuk menyebarkan agama, tapi tujuannya untuk jam'id dunya wa tamattu'i biha. Tujuannya cuma untuk mengumpulkan dunia dan bersenang-senang dengan pundi-pundi dunia yang dia kumpulkan. Nah, itu adalah angan-angannya orang secara umum. Wa hadhihi maksiyatun mahdhah. Kata Imam Ghazali, ini adalah maksiat yang murni. Ini adalah pelanggaran yang murni. Ya, ini adalah kesimpangan daripada jalannya yang sudah dituntun oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Kata Allah kepada Nabi tentang orang-orang Quraisy, kafir-kafir Quraisy, kata Allah, darhum, biarkan mereka, ya'kulu, mereka makan dengan dunianya mereka, yatamatta'u, mereka bernikmat-nikmat dengan dunianya mereka, wa yulhihimul amal, dan mereka disibukkan, dilupakan dengan amalnya mereka, dengan keyakinan mereka bahwasanya mereka itu akan hidup di masa-masa yang akan datang. Fasawfa ya'lamun, nanti kata Allah kelak mereka bakal tahu akan siksaannya Allah, akan umur yang tidak bisa mereka pegang, akan waktu yang tidak bisa mereka pastikan, bahwasannya bagaimana mereka bisa hidup di masa yang akan datang, bagaimana mereka di masa yang akan datang, sehatkah mereka, atau bagaimana matinya mereka. Fasawfa ya'lamun, itu semua bakal mereka ketahui, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa amalul khasah, dan angan-angan yang kedua itu adalah angan-angan orang yang khusus, angan-angan orang yang khusus, yaitu orang yang dekat sama Allah, orang yang arif kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa angan-angannya mereka ini? Anturidal baqa li itmami amali khairin fihi khata. Mereka itu ingin hidup di masa yang akan datang di dunia ini, tapi bukan untuk mengumpulkan dunia, tapi tujuan mereka itu li itmami amalin fihi khair, li itmami amali khair fihi khata. Mereka ingin hidup di masa yang akan datang, akan tetapi tujuan mereka itu untuk menyempurnakan perkara amal-amal baik yang sudah mereka mulai. Akan tetapi perkara baik yang sudah mereka mulai ini fihi khatar, di dalamnya ada bahaya. Karena setiap amal baik itu pasti ada bahayanya. Pasti ada bahayanya. Hanya Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau juga mengatakan orang itu ketika dia beramal, sholatkah dia, puasakah dia, sedekahkah dia, ataupun dia bersilaturahmi kepada orang, menjenguk orang sakit, takziah orang meninggal, menghadiri jenazah, atau apapun amal-amal yang dia lakukan, maka setelah dia menyempurnakan amal tersebut, jangan jadi orang itu langsung hilang. Inti sholat hilang langsung, ente puasa, buka, udah langsung makan aja, udah selesai habis itu. Ente beramal ya sudah beramal aja. Tapi kata beliau, mintalah di situ agar amal yang sudah kita mulai dan kita sempurnakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih belum tahu, walaupun kita sholat, walaupun kita puasa, walaupun kita sedekah, amal baik yang udah kita lakukan itu diterima atau tidaknya oleh Allah kita nggak tahu. Makanya setelah sholat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar sholat yang sudah kita lakukan tadi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang sudah kita lakukan dari subuh sampai ke maghrib, minta agar puasa ini, ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita pastikan. Makanya di dalam amal-amal yang baik, fihi khatar, di dalamnya itu ada bahaya. Ada malapetakannya, ada sesuatu yang mungkin bisa menjerumuskan orang tersebut untuk jauh daripada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, maka keinginan ataupun angan-angan orang-orang yang khusus ini, mereka angan-angannya baik, tapi di dalam angan-angan tersebut fihi khatar, ada bahayanya. Mereka nggak ingin kumpulkan dunia, enggak. Mereka nggak mencari kesenangan dunia, enggak. Mereka pengen hidup setahun, 2 tahun, 3 tahun lebih panjang untuk apa? Ya, untuk agar mereka bisa eh, menyempurnakan daripada amal yang sudah mereka kerjakan. Ya, mungkin ada takliful kitab, misalnya ngarang kitab, biar kitabnya sempurna dulu, misalnya, atau membuat pondok pesantren, atau misalnya membangun masjid di satu tempat yang nggak ada masjidnya sama sekali, atau misalnya apa aja, sholat dia, atau hajinya dia, atau umrohnya dia, amal-amal apa saja yang udah dia mulai, dia inginkan amal itu sempurna. Tapi kesempurnaan daripada amal ini ada bahayanya. Ya, bagaimana beliau mengatakan, wa huwa ma la yustayqinu salaha lahu fi, fa innahu rubbama yakunu khairun wa ayyinun la yakunu lil 'abdi fihi aw fi ismamihi salah. Bi an yaga fi sababihi fi afatin la yaqumu biha hadzal khabar. Artinya perkara-perkara amal yang baik, akan tetapi dia nggak yakin apakah ini baik untuk diri dia. Ya, dia nggak yakin apakah ini baik untuk diri dia. Ya, karena mungkin di dalam memulai amal kita nggak ada niatnya apa-apa. Tapi ketika menyempurnakan atau di akhir amal tersebut tiba-tiba masuk sifat-sifat yang tidak harusnya kita masukkan dalam hati kita. Seperti riya dalam beramal, seperti ujub dalam beramal, bangga. Oh, ana ini bisa lo puasa Daud setahun, 2 tahun, 3 tahun. Oh, ana ini bisa haji selama ana hidup berpuluh kali. Ana ini bisa kayak gini, ana ini bisa kayak gini. Nah, itu akhir daripada amal semua. Nih, bukan permulaan daripada amal. Dan ini ada bahayanya. Ini ada bahayanya. Ya. Maka Imam Ghazali memberikan solusi kepada kita, dan beliau mengatakan faidan laisa lil abdi idza ibtada'a fi salatin aw shamin aw ghairihi an yahkuma bi annahu yutimmuh. Seseorang itu ketika dia memulai salat, memulai puasa atau hal yang lain daripada bentuk ibadah, kita tidak usah memastikan atau meyakinkan bahwasannya kita ini bakal menyempurnakannya, enggak usah. Enggak usah kayak gitu. Di permulaan memang, di permulaan kita berniat bahwasannya saya memastikan diri untuk mengamalkan daripada sholat ini, untuk mengamalkan daripada puasa ini, dan saya akan menyempurnakannya dengan iradatullah, dengan keinginan Allah, atau jika Allah kehendaki saya akan sempurnakan ini amal. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Di permulaan kita meyakinkan diri bahwasannya kita memulai ini amal, kita memulai ini sholat, kita memulai ini puasa dengan tekad untuk menyempurnakan ini, akan tetapi tekad tersebut kita kaitkan bahwasannya jika Allah inginkan, jika Allah kehendaki, jika memang itu yang terbaik yang Allah kehendaki, saya akan menyempurnakan ini amal. Harusnya seperti itu, maka enggak tergolong daripada orang yang berangan-angan. Makanya angan-angan sama niat baik itu bedanya tipis. Bedanya tipis. Angan-angan itu orang yang kayak sudah gini, dia pengen sama niat baik, angan-angan. Kadang orang kan ada angan-angannya niatnya baik. Kalau dia cuman sebatas angan-angan saja, angan-angan itu ibaratnya dia memastikan, ana nggak mau sekarang, ana bakal besok. Ana mau sholat, ana mau puasa, ana mau sedekah, ana mau ngasih, masjid ini lagi bangunan ngasih, besok ana kasih. Tapi dia kayak pasti banget, ana pasti kasih besok, dengan dia yakin dia bakal hidup, dengan dia yakin dia masih pegang duitnya, dia kata. Itu namanya angan-angan. Tapi kalau orang yang niat yang baik, dia memastikan bahwasannya dia akan memulai ini perkara, akan tetapi di akhir dia mengkaitkan perkara tersebut dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bedanya tipis, angan-angan sama niat yang baik. Maka beliau mengatakan ente enggak usah memastikan diri untuk menyempurnakannya, kecuali kalau misalnya kita kaitkan penyempurnaan amal tersebut dengan istisna iradatullah, dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala.
Qala Allah Ta'ala li Nabihi sallallahu alaihi wasallam, yang sudah kita sebutkan, Allah pernah mengatakan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah." Ketika Allah pernah menurunkan satu ayat yang mana Allah mengatakan dan Allah perjelas ini kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Itu enggak usah ngomong sama orang tuh. Bahwasanya dah ana kerjakan besok. Ana lakukan besok. Ana tepati besok. Tapi yang harus ente bilang illa an yasha Allah. Kalau Allah kehendaki kita kerjakan. Kalau Allah kehendaki kita tepati. Kalau Allah kehendaki kita ngamalkan ini. Wahakada seperti itu. Nabi SAW di dalam ayat ini turun, ketika ayat ini turun, Nabi berjanji ketika orang-orang Quraisy meminta Nabi, menanyakan kepada Nabi tentang ruh. Apa itu ruh? Wa yasalunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Ketika mereka bertanya kepada Nabi, wahai Muhammad, apa itu ruh? Apa yang dimaksud dengan ruh? Nabi mengatakan, inni fa'il ghada. Besok nih, saya jawab. Bertekad bahwasanya Nabi bakal ada turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan tapi setelah itu wahyunya agak mundur turunnya. Allah ingin memberikan pelajaran bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian turun ini ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Wadiddu hadzal amal, dan kebalikan daripada amal atau angan-angan tersebut fima qalahul ulama, dari apa yang dikatakan oleh para ulama, kebalikan amal itu adalah an-niyatul mahmudah. Kebalikan amal apa? Kebalikan amal adalah niat yang terpuji, niat-niat yang baik, niat-niat yang memang disunnahkan, diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat itu penting karena banyak orang yang dengan amal yang sedikit tapi dengan niat yang banyak, dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ini, banyak daripada kita itu melupakan atau meremehkan tentang pentingnya niat. Walaupun di ibadah-ibadah yang sunnah, walaupun di perkara-perkara yang biasa kita lakukan. Padahal kalau kita niat-niatkan atau kita banyak di dalam hal itu niat-niat yang baik, amal kita, setiap kita melakukan apa saja yang kelihatannya kita ini duniawi, tapi kalau niatnya baik jadinya ukhrawi. Kan seperti itu. Dan orang-orang dulu, orang-orang abrar seperti itu. Biniyatil abrar tazku a'maluhum. Niatnya orang-orang abrar ini tazku, yakni tanmu. Amal itu bisa meningkat, amal itu bisa menjadi berlipat-lipat, bukan dikarenakan amalnya banyak, tapi dikarenakan niatnya yang banyak. Dikarenakan niatnya yang baik. Seperti misalnya apa? Seperti misalnya kita mandi biasa. Ente mandi habis kerja, capek, atau ente panas, ente pengen mandi. Ente kotor, ente pengen bersihin badan. Kalau ente cuma mandi gitu aja, tanpa ente niat-niatin yang baik, udah ente mandi, nggak ada niat, nggak ada ibadah, nggak ada puasa, nggak ada pahalanya sama sekali. Tapi kalau ente mandi, ente niat, ana mandi, ana niat, kemarin Jumat mungkin ana nggak niat mandi Jumat, atau sebelum tahun-tahun yang lalu saya Jumat ana nggak pernah niat sunnah mandi Jumat, ana niat godok mandi Jumat. Oh mungkin Idul Fitri kemarin ana lupa niat sunnah mandi Idul Fitri, ana godok niat mandi Idul Fitri. Wah kata seperti itu. Dapat ente pahalanya. Dapat pahalanya. Walaupun ente mandi tujuannya cuma pengen dingin, panas habis kerja, cuma pengen bersihkan badan. Tapi karena ente niat, ana niat sunnah mandi Jumat yang dulu mungkin ana lupa, ana godok mandi malam tarawih. Mandi puasa, setiap malam puasa sunnah mandi. Ana mungkin ada enggak mandi malam itu, niat godok mandi. Kita dapat ente. Dah dapat daripada pahala. Padahal ente cuma mandi biasa aja, tapi ente dapat pahala. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Dan sholat yang lain, sholat sunnah yang lain, bisa ente niatkan, bisa ente godokkan. Seperti sholat awabin. Sholat awabin itu sholat ba'dal maghrib yang bisa ente sholat 20 rakaat.
Habis maghrib ente nggak niat sholat itu, nggak sholat itu. Pas taraweh 20 rakaat, ente niat sholat taraweh sekaligus niat awabin. Dapat ente. Pahalanya double. Pahalanya double. Pahalanya double. Makanya niyah al-mahmudah. Niat yang terpuji ini penting. Niat yang terpuji ini penting. Beliau mengatakan diddu hadzal amal fi maqalahul ulama an-niyatul mahmudah. Maka kebalikan daripada angan-angan tersebut itu adalah an-niyatu al-mahmudah, niat yang terpuji. Wa inna ma qalu dzalika ala darbin minal ittisa. Sesungguhnya ulama mengatakan hal yang sedemikian bahwasanya niat yang terpuji kebalikan daripada amal ini adalah bagian daripada dispensasi mereka. Bagian daripada kelonggaran syariat ataupun ittisa untuk peluasan lah bagi kita bahwasannya dengan niat yang baik maka itu enggak tergolong daripada orang yang banyak angan-angan. Tapi tetap niat yang baik bukan ente memastikan diri ente bahwasannya ente masang niat besok, lusa, tahun depan, minggu depan dan yang lainnya dengan memastikan anak bakal hidup, anak bakal indah. Niat yang baik, yang mana niat tersebut kita selalu mengkaitkan niat tersebut dengan iradatullah, dengan keinginan Allah. Dengan di bawah pengetahuan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Harusnya seperti itu. Li'anna an-nawi bin niyatil mahmudah yakunu mumtani'an minal amal. Karena sesungguhnya orang yang berniat dengan niat-niat yang terpuji, maka dia akan tercegah daripada banyaknya angan-angan. Orang yang sudah niat terpuji, maka dia akan tercegah daripada sifat banyak angan-angan. Dia nggak bakal banyak angan-angannya. Dia nggak bakal banyak angan-angannya. Dan ini walaupun bedanya tipis, tapi kelihatan daripada orang yang akan mempraktekkan ini. Kita tahu, walaupun angan-angan itu terkadang niatnya baik juga. Dia niat, anak mau sholat, anak mau puasa, anak mau sedekah, tapi nggak sekarang. Nanti, tapi dia yakin, nanti anak kerjain, pasti anak kerjain. Pasti anak sedekah. Pasti anak ini, dia yakin waktu anak masih panjang, tenang aja. Masih besok, masih ada lusa, masih ada tahun depan, santai. Nah itu, padahal niatnya baik. Tapi tadi kepastian dirinya akan hidup di masa-masa yang akan datang, nah itulah angan-angan yang panjang. Berbeda dengan niat-niat yang baik, niat-niat yang terpuji. Walaupun dia ada niat-niat yang terpuji tadi, tapi tetap dia kaitkan itu semua dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau mengatakan fahada hukmul amal wan niyatu al mahmudah. Nah, ini adalah hukum daripada angan-angan yang panjang wan niyatil mahmudah dan niat-niat yang terpuji. Idgat massatil hajatu ila ma'rifatiha. Karena hajahnya kita untuk mengetahui apa itu amal, apa itu niat terpuji, itu sudah darurat. Kita nih udah butuh sekali. Bahwasanya kita ini harus tahu apa itu angan-angan yang panjang, apa itu niat terpuji. Ma'annaha al-aslul asil, yang mana ini adalah sesuatu yang urgen sudah. Sesuatu yang harus untuk kita ketahui. Qala ulama'una rahimahumullahu ta'ala fi haddiha al-jami'it tam. Inna niyata as-sahihatal mahmudah iradatu akhdi amalin mubtada'in bihi qabla sa'iril a'mali bil hukmi ma'a iradati ismamihi bit tafwidi wal istithna. Para ulama beliau mengatakan apa itu niat al-mahmudah, bagaimana mereka mendefinisikan dengan definisi yang jami', dengan definisi yang sempurna, yang terkumpul di dalamnya semua yang terkait dengan niat-niat yang terpuji. Apa sih itu niat-niat terpuji? Beliau mengatakan iradatu akhdi amalin mubtada'in bihi qabla sa'iril a'mali bil hukum. Memastikan untuk mempunyai keinginan yang kuat di dalam memulai beramal. Ketika kita mulai beramal, kita memastikan diri kita, ana bakal mengamalkan ini amal. Ana bakal melakukan ini amal. Anwi bihi shalah, aku bakal salat. Aku salat. Anwi bihi shaum, aku puasa.
Ma'a iradati itmamihi, bersamaan dengan itu ada keinginan kita untuk menyempurnakannya. Tapi kita nggak memastikan. Di awal kita memastikan untuk memulai. Tapi ketika menyempurnakannya, kita menserahkan diri itu kepada Allah. Kita serahkan perkara itu kepada Allah. Ya, karena ketika kita memulai amal, kita hadir, kita ada. Kita tidak ada sesuatu yang di akhir, tidak ada sesuatu yang nanti-nanti enggak. Ketika nanti mau sholat, nanti sholat, usolli. Ente niat, azam, ente tekad kuat memulai ini perkara sholat. Tapi apakah ente bisa yakin bahwasanya rakaat kedua ente masih ada? Bisa yakin ente ketika imam waladhdallin, ente bisa jawab amin? Kan bukan sesuatu hal yang bisa kita yakinkan diri kita bakal sempurnakan itu sholat. Tapi ketika kita memulai, kita yakin kita bakal mulai ini sholat. Kita bakal kerjakan ini sholat. Tapi menyempurnakan keinginan untuk menyempurnakan itu tidak boleh kita pastikan. Kita harus serahkan semuanya kepada Allah. Nah, itu adalah niat yang terpuji. Ya, nah itu bedanya. Niat terpuji sama angan-angan. Fa in qila, maka apabila kalau misalnya dikatakan falima jazal hukmu fil ibtida wa wajabat tafwid wal istithna fil ismam. Kok ketika kita mulai beramal kok harus pasti, kok harus yakin, kita mulai amal ini, tapi ketika pengen menyempurnakannya nggak boleh kita yakini, nggak boleh kita bahwasanya anak bakal sempurnakan ini, yakin anak, nggak boleh. Kita harus serahkan itu semua kepada Allah. Kok kayak gitu? Kok di awal boleh kita yakini kita bakal mulai, tapi kalau di akhir nggak boleh. Tapi kalau untuk menyempurnakan nggak boleh. Kenapa seperti itu? Di sini Imam Al-Ghazali beliau menjawab, yuqalu lahu li faqdil khatari fil ibtida. Kata beliau, atau dikatakan, dinukil daripada para ulama, beliau mengatakan di saat memulai itu nggak ada bahayanya. Nggak ada sesuatu yang bisa menjerumuskan kita, enggak. Ketika kita mulai nggak ada. Idh huwa fi halil ibtida laisa bi syai'in mutarakhin an. Karena ketika memulai itu, memulai perkara, itu nggak ada sesuatu yang mutarakhin anka, sesuatu yang masa-masa yang akan datang, enggak. Ente mulai ya udah sekarang ente mulai. Tapi ketika menyempurnakannya, setelah nafas ente kedua, setelah detik yang kedua, setelah menit yang kedua. Nah, itu yang dipermasalahkan ketika kita mau menyempurnakan perkara-perkara yang baik. Ketika memulainya nggak ada bahaya sama sekali. Nah, ente sekarang keadaan ente sekarang itulah ente memulai. Tapi menyempurnakannya, nah itu bukan keadaan yang sekarang, itu keadaan yang selanjutnya. Nafas yang selanjutnya, detik yang selanjutnya, menit yang selanjutnya, gerakan yang selanjutnya. Wali tubutil khatar fil ismam. Oleh karena itu, di dalam menyempurnakan perkara atau amal-amal yang baik, nah di situ baru ada bahayanya. Ya, idhu wa yaqa fi waqtin mutarahi. Karena menyempurnakan amal itu ada di waktu yang akan datang, bukan waktu sekarang. Ente sholat, jam berapa mulai sholat isya? Jam 7. Selesainya jam berapa? Jam 7 lewat 5. Kapan? Beda waktu memulai sama waktu menyempurnakan. Ketika mulai dah, ente mulai dah. Allahu Akbar. Tapi apakah selesai di situlah? Selesai saat itulah ente Allahu Akbar selesai? Enggak. Ada namanya Fatihah, ada namanya surat, ada namanya ruku, i'tidal, ente sujud, ente ini. Dan itu waktu-waktu yang mendatang, bukan waktu-waktu yang sekarang. Makanya menyempurnakan amal itu perlu di dalamnya untuk berpasrah diri kepada Allah. Berbeda di dalam memulai amal. Ya. Fafihil khataran, dan beliau mengatakan di dalam menyempurnakan amal ada dua bahaya. Apa bahaya tersebut? Khatarul usul. Bahayanya sampainya. Ente bakal sampai apa enggak? Ente bakal ada ketika imam mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Nah, ente bakal sampai enggak di situ? Atau ente bakal sampai enggak ketika azan maghrib Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak orang mati siangnya, banyak orang meninggal paginya. Wahakala. La tadri hal tasilu ila dzalik am la. Kita enggak tahu kita bakal sampai apa enggak.
Yang kedua, wa khatarul fasad. Yang satu bahaya sampai atau enggak, bisa menyempurnakan atau enggak. Yang kedua, khatarul fasad, bahayanya ini takutnya amal ini rusak apa enggak. Emang ente mungkin awalnya di rumah, ada nggak kira-kira ketika ente puasa sahur, orang luar tahu nggak? Tahu nggak kira-kira? Ente di rumah nih puasa sunnah, kira-kira orang luar tahu nggak ente puasa? Tahu nggak ente sahur? Tahu nggak kira-kira? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Nggak mungkin ente sebar di grup. Alhamdulillah, ana sahur hari ini. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Atau ente bilang di ini, yo sahur bareng, ana mau sahur nih, yo ente umum pakai enggak kan? Ya ketika kita mau sahur, sahur kita sendiri. Tapi itu mulainya nggak ada masalah. Mulainya nggak ada masalah. Niat kita baik, niat kita mau puasa sunnah, niat kita sahur. Besok pagi atau azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang ke masjid, ada orang nawarin, minum, bentar. Dengan bangganya dia, anak puasa. Ayo memberitahu orang anak puasa, tapi hatinya itu bukannya memberitahu orang uzur biar nggak minum, enggak. Kalau ente yakin hatinya nggak bakal tergiur atas godaan-godaan pujian orang atau nggak apa-apa. Tapi kalau dia ngomongin anak puasa, anak puasa, tapi biar orang itu ngeliat, insya Allah, orang nggak ada yang puasa Senin, orang makan lempak kuning terus, lempak kuning nggak boleh libur pokoknya, makan terus. Wah dia puasa, hebat nih orang, hebat nih orang puasa. Senin Kemis dia puasa. Hari-hari yang biasanya orang nggak puasa, dia puasa. Dan dia, nah itu, itu pas sahur aman, nanti orang nggak tahu. Besok paginya terobrol sama orang, nggak taunya nyangkut situ riaknya, nyangkut situ bangganya, rusak nggak amalnya, rusak. Jadi seperti itu. La tadri hal fi dzalika salahun amla, kita nggak tahu di dalam hal ini ada kebaikan untuk kita atau tidak. Makanya kenapa di dalam memulai kita memang berniat, bertekad yang kuat dan kepastian yang kuat kita memulai ini amal, akan tetapi di dalam menyempurnakannya kita pasrahkan dirinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pasrahkan perbuatan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau mengatakan fa idzan wajaba al-istisna li khataril wusul wat tafwid li khataril fasad. Maka oleh karena itu wajib bagi kita untuk istisna. Istisna itu insyaallah, kalau Allah inginkan, untuk apa? Li khataril wusul, karena kita nggak tahu kita bakal bisa sampai menyempurnakan amal itu atau tidak. Kemudian wajib juga bagi kita untuk berserah diri kepada Allah. Kenapa? Li khataril fasad, karena kita nggak tahu ini amal baik atau tidak untuk kita. Fa idza hasalatil iradatu ala hadhihi syurut, kalau keinginan kita ini sesuai dengan syarat-syarat di atas, yaitu apa? Ketika memulai kita memastikan diri kita, dan ketika menyempurnakan kita berpasrah diri kepada Allah, maka inilah yang dinamakan dengan niyatul mahmudah. Inilah yang baru dinamakan niat-niat terpuji. Mukhrijatun an haddil amal wa afatih, yang mengeluarkan kita dari batasan-batasan angan-angan yang panjang dan malapetaka daripada angan-angan yang panjang. Fata'ammal jiddan, maka beliau bilang renungkan ini. Renungkan ini, fahadihi hadihi. Dan terakhir beliau mengatakan wa'lam, dan ketahuilah. Berarti kita udah tahu nih ada angan-angan, ada niat terpuji. Perbedaannya angan-angan, perbedaannya niat terpuji, kita udah tahu. Maka di akhir di sini beliau mengatakan anna husna qisaril amal dzikrul maut. Beliau mengatakan bahwasannya bentengnya orang yang angan-angan pendek atau orang yang nggak punya angan-angan itu ada bentengnya. Bentengnya apa? Agar kita nggak punya angan-angan yang panjang. Agar kita terlepas daripada angan-angan tersebut. Bentengnya apa?
Dzikrul maut. Ingat mati. Ya. Ingat mati. Maka di sini dikatakan dzikrul maut, bentengnya daripada angan-angan yang pendek atau tidak punya angan-angan itu adalah dzikrul maut, mengingat kematian, sakratihi, mengingat bagaimana sakratul maut. Ya. Mengingat bagaimana mararatihi, ya, mengingat bagaimana pedihnya sakaratul maut, ya, yang kepedihan tersebut pun dirasakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ini setengahnya dari apa yang dirasakan oleh Nabi. Karena setengahnya itu ditanggung sama Nabi sudah. Jadi apa yang setengah yang udah ditanggung sama Nabi udah sakit banget sakaratul maut itu. Nih, haus yang nggak bisa dihilangkan, mau ente minum air selautan di saat sakaratul maut nggak bakal hilang. Nggak bakal hilang. Rasa sakit, perih, pedih itu ditanggung oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata, "Ya Allah, jadikan setengah daripada rasa sakit umatku, berikan setengah rasa sakit umatku daripada sakaratul maut kepadaku," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditanggung kita ini. Semua umat ditanggung sakaratul mautnya oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti pikirkan itu. Perih, ya. Sakaratul maut itu perih, walaupun sakaratul maut kita ditanggung sama Nabi. Ya, kita ini yang kayak gini nih, ditanggung sama Nabi. Karena ente kalau lupa sama sunnahnya, ente kalau lupa sama ajarannya, ente kalau nggak suka sama apa yang sudah dilakukan oleh Nabi, wah itu udah kelewatan dah. Ya, kelewatan. Ente perkara dunia, jika ente dikasih orang sesuatu, ente diangkat jabatannya, ente diberikan kebun mungkin, ente diberikan kesempatan bekerja, ente diberikan uang, ente diberikan hadiah, ini orang ente puji, ini orang ente kenang, ini orang ente sebut di mana tempat, ini orang ente ingetin, ini orang ente kalau ngelihat dia senyum, ngelihat dia ente suka, dia mau jelek, mau bagus, mau akhlaknya biadab, mau enggak, ente puji terus, ente senang terus. Wah, kita Nabi Muhammad SAW bukan hanya berikan kita dunianya saja, tapi lebih banyak memberikan kita akhiratnya. Ya, lebih banyak berikan kita akhiratnya. Nabi bukan hanya berikan kita sesuatu yang fana, sesuatu yang sesaat, tapi Nabi janjikan kepada kita sesuatu yang selamanya. Sesuatu yang selamanya dijanjikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang diberikan sama Nabi ini seakan-akan kita berikan kepada Nabi orang yang bertepuk sebelah tangan nih. Bertepuk sebelah tangan. Cinta yang enggak dianggap, rindu yang ditolak, kebaikan yang dilupakan. Kebanyakan kita sudah seperti itu pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kebaikannya kita lupakan. Kita lupa bahwasannya sebelum kita rindu sama Nabi, Nabi rindu sama kita. Sebelum kita kangen sama Nabi, Nabi udah kangen lebih dulu sama kita. Sebelum kita takuti apa yang terjadi kepada diri kita di masa yang akan datang, itu lebih dulu ditakuti oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan yang kita tolak, kebaikan yang kita lupakan, kemurnian, kecintaan yang tulus yang kita kesampingkan. Nah itulah kebanyakan kita ini kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu dipikirkan. Itu dipikirkan. Maka beliau mengatakan bentengnya daripada angan-angan yang pendek tadi atau orang yang enggak mempunyai angan-angan zikrul maut. Ingat mati, ingat sakaratul maut, ingat susahnya. Ingat bahwasannya ketika mati kita akan menangis. Ketika mati kita akan berpisah daripada al-jamaah.
Wa hadimul ladzat, kematian itu adalah gati' lil ightiyad, memutus sesuatu kenikmatan. Kalau kita selalu menikmati dunia ini, selalu menikmati daripada pundi-pundi ataupun aksesoris dunia ini, maka cara memutus nikmat itu adalah al-maut. Ingat mati. Ingat mati. Di saat inti ngerasa rumah bagus ya, rumahnya alhamdulillah. Ente punya kendaraan, kendaraannya bagus. Ente punya makanan ente di rumah serba ada. Ente mau beli apa semuanya bisa. Jika ente udah ngerasa nikmat dengan apa yang ente miliki, nah cara ente untuk memutuskan nikmat tadi, al-maut. Ente ingat mati. Ya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi menganjurkan kepada kita untuk ingat kematian. Ya, makanya kita juga dianjurkan untuk banyak-banyak berziarah. Tidak? Dianjurkan untuk banyak-banyak ziarah, baik ziarah ke keluarga yang sudah meninggal, ke kuburan, ngantar jenazah, kita ngelihat takziah orang meninggal, itu semua agar mengingatkan kepada kita bahwasannya nanti kita kayak gitu, tidak? Nanti kita mati, gitu. Jadi ketika kita selalu ingatkan itu, ente itu bakal kayak gini nih. Masa ente mau hanya menyenangkan diri di dunia yang fana ini, padahal ente bakal mati. Ya. Padahal ente bakal mati. Nah gitu. Makanya ada anjuran-anjuran yang mungkin kita bahas di sini sedikit, ya. Habis itu kita selesaikan. Disebutkan di sini, wa yanbaghi liman yazura al-qubur an yakuna ju'an. Dianjurkan orang yang ziarah kubur itu dianjurkan dalam keadaan lapar. Ziarah kubur dianjurkan dalam keadaan lapar, ya. Bukan dalam keadaan kenyang. Kenapa? Disebutkan di sini, fa inna syib'a yahjubul 'abda anil i'tibar bil mauta. Karena orang kenyang itu, kekenyangan itu menutup seorang hamba untuk beriktibar, ataupun iktibar itu apa bahasa Indonesianya? Tahu iktibar? Tahu iktibar? Iktibar tahu nggak? Tahu kan? Apa bahasa Indonesia iktibar? Untuk apa? Introspeksi diri kali. Untuk introspeksi diri daripada orang meninggal. Ya. Kalau lapar, ya, kan orang kalau udah kenyang, udah pikirannya kosong, ya. Kosong, mau apa males, males, mau mikir males, gerak males, kenyang. Ya, makanya kalau mau nganter jenazah, kalau mau takziah, ya seharusnya perutnya kenyang. Tapi repotnya kita takziah, kita ini dikasih makan. Kadang orang takziah mikirnya ayam gorengnya, mikirnya ikan lelenya, mikirnya ada rempah kuningnya. Jadi gimana orang mau ingat, mau introspeksi bahwasanya ya Allah saya bakal mati, saya bakal ini. Baru datang, assalamualaikum, makan. Jadi makan, jadi nggak mikir kan, anak bakal kayak gini besok, anak bakal bisa seperti ini. Yang mikirkan makan aja. Udah. Habis makan sudah, yang penting makan, nongolin muka, udah selesai pulang. Nah itu. Akhirnya diharuskan untuk yang berziarah kubur, itulah lapar perutnya. Fa inna syibah yahjubul 'abd an al-i'tibar bil mautah. Wa an yakuna ghairu 'azimin ala fi'li syai'in minal ma'asi. Dan seharusnya ketika kita ziarah kubur jangan sampai sesekali kita itu ada niatan untuk bermaksiat. Karena orang yang niatnya ada niat untuk bermaksiat, baik ketika ziarah kubur ataupun setelah ziarah kubur, niatnya untuk bermaksiat tersebut itu menutupi dia juga untuk
berintrospeksi di dirinya bahwasanya dia bakal mati, dia bakal seperti itu. Ya. Wa an yakuna zahidan fid dunya fa innar raghiba fiha min lazimihi qasawatul qulub. Dan harus orang yang zuhud. Ya, karena tadi orang yang cinta sama dunia termasuk daripada lazim itu sesuatu apa ya? Efek cinta seseorang kepada dunia qasawatul qulub, hatinya keras. Ya, hatinya keras. Walidzalika adamu ghalibin nas al-ittiad bi ru'yatil qubur. Nah, ini kita banget nih. Maka oleh karena itu banyak sekali daripada orang ini enggak ngerasa dinasehati ketika dia ziarah kubur. Sebenarnya ketika kita ziarah kubur itu seharusnya tanpa orang bilang, "Yo fulan, nih lihat nih, teman ente meninggal, umurnya sekian. Oh, ketahuilah bahwasannya semua orang itu pasti meninggal. Semua orang itu tidak bisa memajukan, tidak bisa memundurkan daripada ajalnya." Tanpa orang nasehatin, sebenarnya kita sadar bahwasannya kita ini bakal kayak gini. Tanpa perlu ada seruan, tanpa perlu ada orang bilang qala Allah, tanpa perlu ada orang bilang qala Rasulullah, enggak perlu. Apa yang sudah ada di depan kita, kerandanya orang yang terjulur kaku itu, terbaring kaku itu adalah nasihat sebenar-benarnya nasihat. Tapi kita nggak pernah ngerasa seperti itu. Kenapa tadi? Karena mungkin ketika ziarah kita ada niat untuk bermaksiat, atau hati kita penuh dengan kecintaan dunianya, atau dalam keadaan perut yang tidaklah lapar. Ya. Wa rubbama dara ahaduhum masyahidal awliya wa lam yahsul indahu bukaun wala riqqah li'anna ghaliban nas saru yaj'aluna dhalika wasilatan ila al-ijtima' ba'duhum ba'dah kal mawadi' allati yatanazzahuna fiha min al-anhari wal basatin. Bahkan terkadang ada orang yang ziarah, jangankan ziarah aulia, ada orang ziarah nabi, tapi apa? Enggak nangis, hatinya enggak hancur, hatinya enggak sedih rasanya, walaupun enggak nangis tapi minimal sedih, enggak sedih. Karena sebagian orang menjadikan tempat-tempat yang seharusnya menyadarkan mereka, itu mereka jadikan hanya sebagai bentuk untuk perkumpulan saja, dan sudah mereka jadikan tempat-tempat itu ibaratnya tempat-tempat untuk mereka bertamasya. Itu udah zaman sekarang betul itu udah. Foto. Foto. Lagi ziarah ini yang penting fotonya. Ziarahnya cuma lihat aja, oh ini nih kuburan Imam Syafi'i. Oh Masya Allah, kuburan Imam Syafi'i. Belum dikubur, udah gitu aja. Wala Fatihah, wala ngenang sejarah Imam Syafi'i, wala baca mana lagi Imam Syafi'i. Foto, udah habis selesai. Habis itu selesai. Wahakala. Oleh karena itu ini pelajaran bagi kita. Kan beliau mengatakan anna hisna qisaril amal dzikrul maut, bahwasannya benteng daripada angan-angan yang pendek ingat mati. Wa hisna hisnihi dzikru fuj'atil maut, dan benteng-bentengnya daripada, jadi ada bentengnya benteng. Ini ibaratnya ini hati seseorang. Benteng satu, benteng dua. Benteng satunya ingat mati, benteng duanya ingat bahwasannya mati itu terkadang datangnya mengejutkan. Mengejutkan. Ada orang meninggal sakit, enak tuh masih. Tapi terkadang tiba-tiba di rumah sehat, di rumah enak, di rumah ini tiba-tiba semenit kemudian meninggal. Nah, itu yang harus kita ingatkan juga, bahwasannya walaupun badan ente sehat, walaupun ente dalam kondisi prima, itu tidak menjadikan alasan bahwasannya ente nggak bakal mati. Seperti itu. Jadi mengingat kematian bentengnya, kemudian di atasnya tadi ingat bahwasannya mati itu bisa datang mengejutkan. Wa akhdihi ala ghirra wa ghafla wa huwa fi ghurur wa futur, dan orang yang menganggap itu
atau tidak menjadikan bahwasannya kematian atau mati yang mendadak itu pegangan untuk dia, benteng untuk dia, maka dia dalam keadaan tertipu, dalam keadaan lalai. Fahtafid bihadhil jumlah wa hasilha muwaffaqa. Maka jagalah apa yang sudah kita bahas ini, apa yang sudah kita kaji ini, wa hasilha muwaffiqah, dan apa yang sudah kita kaji ini dilaksanakan, dilakukan, didapatkan, ya gitu. Fa innal hajah ilaiha masah wa da'anka tadiya'al waqti fil ghidi wal gal wa mulahatar rijal wallahu muwaffiq bi fadli. Maka tinggalkanlah untuk membuang-buang waktu di dalam ucapan, perbincangan yang tidak ada manfaatnya, atau di dalam perkumpulan, atau di dalam ribut-ributan sesama ar-rijal, sesama orang. Wallahul muwaffiq bi fadlih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, memberikan taufik kita dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ini saja yang kita pelajari malam hari ini. Insyaallah di pertemuan kita yang akan datang, ya.